dalil daripada kewajiban untuk mendirikan khilafah ini adalah kaidah yang mengatakan ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka itu adalah wajib. Semua khilafah yang pertama cirinya adalah as-siyadatu lisyar'i. Kedaulatan itu miliknya syara. Jadi kalau sudah syara mengatakan haram tidak perlu lagi dibahas. Harus dikesampingkan. Kemudian as-sultanu lil ummah. Yang kedua, sultan itu miliknya umat. Jadi umat yang harus memilih khalifah. Kemudian yang ketiga nasbu khalifatin wahidatin wajibun atau fardun 'alal muslimin. Mengangkat satu orang khalifah wajib. Kemudian yang ketiga adalah al-imamu atau al-khalifatu haqqun ditabanni masalihul ummah. Cuma khalifah yang memiliki hak untuk mentabanni kemaslahatan umat. Dalam buku-buku tiap mazhab semuanya mengatakan fardu dan diperjelas al-imamatul uzma fardu kifayatin. Mulai dari mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i lebih jelas lagi. Ada sebuah pasal Fasul Tsani di Radhatul Talibin yang menjelaskan tentang wujubu al-imamah. Nah, kemudian begitu pula di ulama Hambali. Nah, begitu pula di ulama Al-Zahiri. Di ulama Al-Zahiri di Al-Muhalla bil Athar karangannya Ibnu Hazm ada sebuah bab yang menjelaskan tentang wujubul imamah. Tidak ada kata yang dapat mewakili kecuali bahwasanya khilafah itu merupakan bagian daripada syariat Islam dan sebagai sistem pemerintahan di dalam Islam. Bahwa untuk mentatbikkan, untuk menjalankan syariat Islam itu sendiri. Nah, pemerintahan tambah syariat Islam, maka itu sama dengan khilafah. Pemerintahan tambah syariat Islam itu adalah khilafah. Makanya khilafah ini tidak boleh dipisahkan daripada syariat Islam itu sendiri. Dan kalau kita mengatakan menolak khilafah, berarti bisa saja ada sebuah upaya ke sana untuk menolak syariat Islam itu sendiri. Makanya ulama-ulama dalam buku-buku hadis seperti Imam Al-Jurjani dalam bukunya Syarhul Mawaqif menjelaskan bahwasanya di antara dalil daripada kewajiban untuk mendirikan khilafah ini adalah kaidah yang mengatakan ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka itu adalah wajib. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Kasani dalam bukunya Bada'ius Sana'i bahwasanya khilafah ini adalah sebuah institusi untuk menjalankan syariat Islam. Ketika syariat Islam tidak bisa dijalankan tanpa dengan khilafah, maka khilafah ini juga hukumnya wajib. Karena kita ketahui bahwasanya di dalam syariat kita ada syariat-syariat yang mana syariat tersebut atau khitab tersebut ditujukan kepada negara. Contohnya apa? Contohnya melakukan yang berhak untuk yuqimul had, menerapkan hukuman had adalah negara. Tidak boleh kalau ada orang pencuri misalnya, atau ada orang berzina, atau ada orang yang mengqadzaf, kita sendiri yang menghukum. Akan tetapi itu adalah tugasnya negara. Dan ketika hal ini tidak terlaksana, maka siapa yang bertugas? Nah, maka harus wajib hukumnya untuk diterapkan syariat Islam itu melalui sistem yang dikenal di dalam Islam itu sendiri, yaitu sistem khilafah. Kemudian khilafah ini merupakan arti syara, istilah syara. Jadi bukan istilah bahasa, akan tetapi istilah syara, sudah masuk istilah syara. Wa khairu dalilin ala hadza, dan sebaik-baiknya dalil bukti bahwasanya itu merupakan arti syara, ulama semua menggunakan kata tersebut. Menggunakan kata-kata khilafah, menggunakan kata-kata khalifah, menggunakan kata-kata imam. Dan Imam An-Nawawi sendiri mengatakan bahwasanya tiga hal ini, yaitu imam, khalifah, dan amirul mukminin itu maknanya sama. Maknanya sama. Sehingga di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili mengatakan, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwasanya ini merupakan pemerintahan Islam. Yaitu apa? Khilafah, imamah, dan
imaratul mukminin. Jadi kalau dikatakan bahwasanya khalifah dan khilafah itu beda, ya, khilafah dan khalifah beda. Bedanya apa? Khalifah adalah pemimpinnya dan khilafah adalah institusinya. Khilafah dan pemimpinnya. Adapun khalifah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bukan makna syarak yang ditulis di dalam buku-buku syarak. Wa khairul ala hadza, sebaik-baiknya dalil di sini hal tersebut telah dikupas secara tuntas oleh ulama dalam buku-buku syarak. Yang mana yang dimaksud buku-buku syarak? Buku-buku syarak di sini adalah buku-buku yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Buku tafsir, buku hadis, buku fikih, buku usul fikih. Nah, itu semua adalah buku-buku syarak. Nah, ketika pembahasan ini dibahas di sini, maka itu berarti bahwasanya hal tersebut sudah merupakan bagian daripada syariat Islam. Nah, dan sebagai bukti bahwasanya ini khilafah ini adalah sudah menjadi arti syarak, bukan cuma arti bahasanya, ulama semua sepakat tentang maknanya. Meskipun berbeda-beda dalam memberikan takbir, semuanya sepakat bahwasanya khilafah itu adalah untuk hirasatid din wa siyasatid dunya. Fi hirasatid dini wa siyasatid dunya, untuk menjaga agama, begitu pula untuk mengatur persoalan dunia. Semuanya seperti itu. Coba lihat di Al-Mawaqif, begitu pula Syarhul Mawaqif, Al-Maqasid, Syarhul Maqasid, kemudian di buku-buku fikih, semuanya mengatakan seperti itu. Al-Bahrul Ra'iq, kemudian di Rawdatul Talibin, dan semuanya mengatakan seperti itu. Di buku-buku siasah syar'iyah juga mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwasanya itu untuk hirasati din, himayati dunya wa himayati ad-din wa siyasati dunya, atau hirasati din wa siyasati dunya. Makanya ulama semua sepakat bahwasanya penetapannya ini adalah berdasarkan ijma' sahabat. Imam Al-Jurjani sendiri mengatakan penetapannya itu wajibun alal ummati sam'an, bahwasanya ini wajib. Setelah tadi kita mengatakan bahwasanya itu adalah makna syarak. Kalau makna syarak tidak bisa lagi diganti dengan yang lain. Dan ini semua dipahami pada waktu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Pada saat itu Malik Kisra ada, rajanya Persia ada, Romawi juga ada, di Mesir Muqawqas juga ada. Akan tetapi tidak pernah sekalipun kita mendapatkan dalam kitab-kitab sejarah mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah Kisranya Arab, Abu Bakar adalah kaisarnya Arab. Akan tetapi yang ada adalah apa? Yang ada adalah khalifah daripada kaum muslimin. Dan institusinya dikatakan khilafah. Pernah didapatkan buku-buku sejarah yang mengatakan bahwasanya Kaisarul Muslimin atau Kisra'ul Muslimin. Tidak pernah. Karena kenapa? Karena mereka semua tahu bahwasanya ini adalah makna syarak. Kalau makna syarak maka harus dibawa ke syariatnya, harus dibawa dalam syariat Islam itu sendiri. Nah, makanya semua buku-buku yang menjelaskan tentang ijma' sahabat ini mengatakan ajma'u ala nasbil imam atau nasbil khalifah. Tidak pernah menggunakan kata lain. Sehingga apa? Sehingga kita memahami bahwasanya yang dimaksud di sini adalah khalifah atau imam itu adalah makna syarak. Nah, makanya ini dijelaskan oleh Al-Bustani dalam bukunya Muhitul Muhit bahwasanya kedua makna ini sama. Begitu pula Abu Hilal Al-Askari dalam Al-Furuqul Lughawiyah mengatakan bahwasanya al-khalifah dan al-imam itu maknanya sama. Nah, ini orang juga sudah mengatakan seperti itu. Ahlu syara' juga mengatakan seperti itu. Jadi apanya lagi yang mau kita sehingga itu yang menjadi kesepakatan dan itu yang telah dipahami oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, sampai Imam Al-Kasani mengatakan bahwasanya ajma'u alaihi ala fardi kifayati nasbil imamil a'zam ahlul haqqi, ajma'u ahlul haqq, semuanya sepakat akan hal tersebut. Nah, itu yang pertama, mungkin bagaimana khilafah dalam khazanah hukum dan pemikiran Islam. Nah, sehingga di dalam Islam ketika dikatakan sistem pemerintahan Islam, maka
terfokus kepada khilafah. Makanya banyak sekali buku-buku. Misalnya bukunya Nizamul Hukum Islami oleh Dr. Ibrahim Badawi, itu di muqarin, ini bukunya muqarinan dengan apa namanya, nizam-nizam al-mu'asir, itu dibagi dua. Bab pertama tentang Nizamul Hukum Islami yang dibahas adalah khilafah. Begitu pula Riyasatun Ammah lil Muslimin yang dikarang oleh Dr. Rafat Utsman, keduanya adalah ulama Azhar. Nah, juga yang dibahas dalam bukunya tebal, sekitar 600 atau 500 sampai 600-an halaman. Di situ cuma membahas tentang khilafah. Cuma membahas tentang khilafah. Dan khilafah ini kalau dikatakan bahwasanya apakah tidak ada? Tidak ada bentuk bakunya, ada. Bentuk bakunya apa? Yang pertama, khilafah ini, semua khilafah yang pertama cirinya adalah as-siyadatu lisyar'i. Kedaulatan itu miliknya syara. Jadi kalau sudah syara mengatakan haram, tidak perlu lagi dibahas. Harus dikesampingkan. Kemudian as-sultanu lil ummah. Yang kedua, sultan itu miliknya umat. Jadi umat yang harus memilih khalifah. Kemudian yang ketiga, nasbu khalifatin wahidatin wajibun, fardun 'alal muslimin. Mengangkat satu orang khalifah wajib. Kemudian yang ketiga adalah al-imamu atau al-khalifatu haqqun ditabanni masalihil ummah. Cuma khalifah yang memiliki hak untuk mentabani kemaslahatan umat. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Sedikit lagi, Ustaz, 2 menit, Ustaz. Bisa dilanjut nanti dengan diskusi. Baik, insyaallah. Kemudian dalam perspektif fikih Islam ini jelas, semua ulama di dalam fikih Islam tidak ada satupun ulama fikih yang mengatakan bahwasanya ulama mu'tabar, ya, ulama mu'tabar dan di dalam buku-buku mu'tamad dalam tiap-tiap mazhab. Bisa dicek dalam buku-buku tiap mazhab, semuanya mengatakan fardu. Dan diperjelas al-imamatul uzma fardu kifayatin, mulai dari mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i lebih jelas lagi. Ada sebuah pasal tsani di Radhatul Talibin yang menjelaskan tentang wujubu al-imamah. Nah, kemudian begitu pula di ulama Hambali. Nah, begitu pula di ulama al-Zahiri, di Al-Muhalla bil Athar karangannya Ibnu Hazm, ada sebuah bab yang menjelaskan tentang wujubul imamah. Jadi jelas bahwa ini adalah sebuah kewajiban, sebuah fardu, dan ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Dan itu bisa dicek di dalam Mawsu'atul Fiqh Islamiyah, bisa juga dicek di dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kemudian apakah khilafah ini bisa diismekan? Saya kira itu merupakan sebuah persepsi yang salah. Alasannya yang pertama, tidak pernah sekalipun ulama kaum muslimin dalam literatur Islam, turas Islam, khilafah ini dikatakan al-khilafatiyah. Akan tetapi dikatakan al-khilafah al-islamiyah. Khilafah itu justru disifatkan dengan Islam. Justru disifatkan dengan Islam. Artinya apa? Khilafah ini merupakan bagian daripada ideologi Islam itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita mau mengatakan bahwasanya khilafah itu adalah isme, maka orang akan mencari siapa foundernya. Biasanya kalau foundernya adalah yang pertama kali, kita mengatakan foundernya adalah siapa? Abu Bakar. Apakah orang mau mengatakan bahwasanya khilafahnya Abu Bakar tidak sah? Ada yang mau mengatakan? Sehingga bisa dikatakan khilafah Islam. Kemudian membandingkan antara komunisme dan khilafah ini adalah perbandingan bukan apple to apple, saya kira. Kenapa? Khilafah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada ajaran Islam. Sedangkan komunisme adalah sebuah ideologi. Jadi saya ini sama seperti menyamakan sebuah negara dengan kampung, ya kan? Menyamakan negara dengan kampung. Artinya apa? Artinya orang yang mengatakan ini tidak paham tentang apa itu khilafah. Maka seperti saya tadi yang dikenakan oleh Buya Muhyiddin mengatakan, maafkan saja mereka. Karena kenapa mereka tidak tahu. Allahumma dikumuna fa innahu la ya'lam. Baik, yang terakhir bagaimana hukum mensyariatkan? Hukum mensyariatkan ini adalah wajib. Kenapa? Karena kita tadi mengatakan bahwasanya khilafah tidak bisa dipisahkan dengan syariat Islam. Nah, hukum menegakkan syariat Islam ini ulama semua sepakat bahwasanya ulama sepakat ijma' ini. Ijma' bahwasanya menegakkan syariat Islam itu hukumnya wajib. Dan kita mengatakan menegakkan syariat Islam itu dengan apa? Melalui institusi khilafah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Jadi sistem kemudian ditambah syariat Islam sama dengan khilafah. Ditambah syariat Islam. Yang kita inginkan adalah kemaslahatan. Kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Kita tidak menginginkan pertumpahan darah.
Saya kira orang yang mengatakan bahwasanya khilafah wajib tidak menginginkan pertumpahan darah, akan tetapi menginginkan bagaimana caranya agar syariat Islam ini bisa diterapkan secara kafah sehingga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan secara sempurna. Amin, amin, Oke? amin. Mungkin itu Ya. saja sedikit penyampaian untuk sesi kali ini, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum.